Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal terdengar menyeramkan. Namun, mimpi itu memiliki arti bahwa orang yang sudah meninggal tersebut bisa jadi merindukan kiriman doa dari keluarganya. Bisa jadi orang yang sudah meninggal seperti yang hadir dalam mimpi meminta agar keluarga yang masih hidup untuk lebih taat lagi beribadah atau berbuat baik di dunia. Sebagian ulama mengatakan bahwa arwah orang-orang yang mati dicabut bila mereka mati. Begitu pula arwah orang-orang yang hidup dicabut bila mereka tidur. Lalu mereka saling kenal menurut apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa arwah orang yang telah mati dan melepaskan arwah orang yang hidup sampai waktu yang ditentukan. Berkaitan dengan mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, banyak ulama yang mengalaminya. Mereka bertemu dengan orang-orang soleh dalam mimpinya. Salah satunya adalah apa yang telah disampaikan keluarga Asim Al-Juhdari yang telah menceritakan bahwa ia pernah melihat Asim Al-Juhdari dalam mimpinya setelah Asim meninggal dunia. Lalu lelaki itu bertanya, "Bukankah kamu telah mati?" Asim menjawab, "Benar." Lelaki itu bertanya lagi, "Sekarang engkau berada di mana?" Asim menjawab, "Saya demi Allah berada di suatu taman dari taman surga bersama sejumlah teman-temanku. Kami berkumpul setiap malam Jumat dan pagi harinya di tempat Ibnu Abdullah Al-Muzani. Maka kami menerima berita-berita tentang kalian." Lalu lelaki itu bertanya lagi, "Apakah yang berkumpul itu tubuh kalian ataukah arwah kalian?" Asim menjawab, "Mustahil bila yang berkumpul adalah jasad kami, karena jasad kami telah hancur luluh dan yang dapat bertemu hanyalah arwah kami saja." Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah kalian mengetahui bila kami berziarah kepada kalian?" Asim menjawab, "Kami mengetahuinya pada petang hari Jumat dan seluruh hari Jumat, serta malam hari Sabtu hingga matahari terbit." Lelaki itu bertanya lagi, "Mengapa demikian? Bukan pada hari-hari lainnya?" Asim menjawab, "Berkat keutamaan dan kebesaran hari Jumat."
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Utsman ibnu Suwaid At-Tafawi mengatakan bahwa ibunya adalah ahli ibadah yang dikenal dengan julukan Rahibah. Ketika ajalnya telah dekat, Rahibah mengangkat kepalanya ke arah langit lalu berdoa, "Wahai Tuhan yang menjadi harapan dan dambaanku selama hidup dan matiku, janganlah Engkau menjadikan aku terhina saat matiku, dan janganlah Engkau menjadikan diriku berasa asing dalam kesendirianku." Setelah ia meninggal dunia, Utsman ibnu Suwaid selalu menziarahi kuburnya setiap hari Jumat, mendoakannya serta memohonkan ampunan buatnya, juga buat ahli kubur lainnya. Pada suatu malam aku melihat ibuku dalam mimpi, maka aku bertanya kepadanya, "Ibu, bagaimanakah keadaanmu?" Ia menjawab, "Anakku, sesungguhnya maut itu benar-benar merupakan musibah yang sangat keras. Dan sesungguhnya aku, segala puji bagi Allah, benar-benar ada di alam barzah yang terpuji, yang penuh dengan bau yang harum, dan dihamparkan padanya kain sutra yang tebal dan yang tipis sampai hari berbangkit nanti." Aku bertanya kepadanya, "Apakah engkau mempunyai keperluan?" Ia menjawab, "Ya." Aku bertanya, "Keperluan apa?" Ia menjawab, "Janganlah engkau meninggalkan kebiasaanmu menziarahi kami dan mendoakan bagi kami, karena sesungguhnya aku benar-benar merasa gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat. Jika engkau tiba dari rumah keluargamu, maka dikatakan kepadaku, 'Hai Rahibah, inilah putramu telah datang,' maka bergembiralah. Dengan demikian bergembiralah semua orang mati yang ada di sekitarku." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mimpi kerap disebut bunga tidur, merupakan gambaran atau pengalaman bawah sadar yang melibatkan semua indera sewaktu tidur. Terkadang mimpi itu indah, ada kalanya juga mimpi buruk. Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada umatnya jika mengalami mimpi yang disukai, hendaknya untuk mengucapkan Alhamdulillah atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika mendapati mimpi buruk, kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, karena bisa jadi mimpi itu dari setan. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah. Adapun jika ia bermimpi selainnya yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan. Maka hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukannya dan jangan menceritakannya kepada orang lain, sehingga tidak membahayakannya." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian penjelasan tentang arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal dunia. Terkadang kejadian dalam mimpi bisa membuat seseorang khawatir, senang, sedih, dan ketakutan. Bahkan kejadian di mimpi itu terasa seperti kenyataan. Mungkin sebagian orang menganggap mimpi hanyalah bunga tidur saja, namun sebenarnya mimpi memiliki banyak arti yang bisa dijadikan sebagai pertanda kehidupan di masa depan, seperti mimpi ketemu orang yang sudah meninggal. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.